Saya punya dua akun email yang sangat penting yang saya miliki. Kedua-duanya itu berusaha diretas oleh pihak hacker tersebut. Dan ternyata teman-teman, ini mengejutkan sekali. Yang dihack itu bukan cuman YouTube saya, melainkan Instagram saya pun juga dihack oleh dia. Dan bahkan Facebook saya pun juga kena hack oleh dia. Waduh, ini ada apa sebenarnya? Mau apa dia terhadap saya? Kenapa sampai semua akun saya dihack seperti itu ya? Di Instagram itu hacker tersebut ngupload sesuatu yang saya juga nggak tahu apa yang dia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu rasulillah. Bersyukur kepada Allah bisa kembali lagi menyapa kalian di channel ini. Dan sholawat serta salam juga kita haturkan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah mewariskan dua perkara kepada kita semua, yang mana jika kita berpegang teguh kepada kedua itu tidak akan tersesat, yaitu Al-Quran dan sunnahnya. Teman-teman, channel ini sempat off selama 2 hari, artinya hilang ya dari YouTube selama 2 hari, dan sekarang sudah nggak upload selama 4 hari kalau bukan 5 hari, karena ulah seorang hacker yang membobol channel saya dan melakukan live streaming tanpa sepengetahuan saya, lalu mengupload juga videonya di YouTube. Video live streaming itu merupakan video penawaran judi gitu ya, judi online guys. Akhirnya channel saya dihapus oleh YouTube. Sistem otomatis YouTube membaca channel saya telah melakukan pelanggaran berat karena telah menayangkan video-video yang berpotensi merugikan orang lain, seperti penawaran judi. Mungkin juga di dalam video itu ada penipuan gitu guys ya. Saya nggak sempat nonton sampai selesai videonya karena cepat sekali YouTube menghapus channel saya. Jadi setelah beberapa menit video tersebut diupload oleh hackernya, channel saya langsung dihapus. Ini menandakan bahwa YouTube sangat serius menjaga penontonnya agar tidak terjerumus pada hal-hal yang merugikan si penonton itu. Tapi teman-teman, walaupun channel saya dihapus oleh YouTube, ternyata YouTube masih memberikan kesempatan kepada saya untuk mengklarifikasi apa yang terjadi pada channel saya. Kesempatan klarifikasi itu dalam kolom banding gitu ya kalau di email. Nah, pada kesempatan banding itulah saya menjelaskan kepada pihak YouTube bahwa saya adalah korban hacker. Video yang diupload itu bukan dari saya, melainkan dari pihak hacker. Akhirnya YouTube melalui email menjelaskan, meminta saya untuk bersabar terlebih dahulu, akan meninjau lebih lanjut lagi channel saya apakah benar di hacker, apakah benar video itu dari pihak hacker. Dan kalau memang benar-benar di hacker, YouTube akan memastikan terlebih dahulu bahwa channel saya udah aman dari pihak hacker. Setelah itu baru dikasih keputusan apakah channel saya dikembalikan atau tidak. Nah, pada saat menunggu keputusan itu saya benar-benar bingung dan bertanya-tanya apakah channel saya akan dikembalikan oleh YouTube atau tidak. Karena saya benar-benar bingung dan saya ingin benar menghubungi pihak YouTube. Saya cari-cari cara gimana sih caranya bisa menghubungi YouTube. Karena saat itu kan hari Minggu teman-teman, tanggal 20 pada saat itu. Sebenarnya bisa menghubungi pihak YouTube melalui live chat gitu. Tapi kalau hari Minggu nggak bisa karena mungkin libur petugasnya atau gimana. Setelah saya cari-cari lagi, ternyata ada cara lain menghubungi pihak YouTube, yaitu melalui Twitter. Saya mention pihak YouTube. Di Twitter itu saya jelaskan bahwa saya adalah korban hacker. Karena ulah hacker tersebut, channel saya dihapus secara otomatis oleh sistem YouTube. Akhirnya YouTube di Twitter itu menanggapi secara serius mention saya. Tiba-tiba YouTube menghubungi saya secara pribadi melalui DM Twitter. Nah, disitulah saya punya kesempatan untuk menjelaskan lebih lanjut lagi, lebih detail lagi bahwa channel saya dihack. Di dalam DM itu saya sertakan screenshot kondisi channel saya yang sudah berubah. Foto profilnya menjadi sebuah logo yang saya tidak kenal itu logo apaan. Dan juga saya sertakan ada bukti bahwa video yang diupload itu bukan dari saya gitu guys ya. Nah, ini pelajaran buat teman-teman, jika ada hal yang janggal di dalam channel YouTube teman-teman, itu langsung aja di screenshot karena itu bisa menjadi bukti nanti untuk melakukan pengajuan banding kepada pihak YouTube. Singkat cerita, pada saat hari Senin ya, tanggal 21 malam harinya, sekitar jam 6 lewat itu ya, sekitar maghrib gitu guys ya, saya tiba-tiba mendapatkan email bahwasanya channel saya udah dikembalikan oleh pihak YouTube. Pertama kali yang tahu channel saya sudah dikembalikan oleh pihak YouTube ya tunangan saya memberitahu, loh ini kok ada notifikasi gitu ya. Coba cek emailnya. Langsung saya cek email, ternyata wah benar itu dari pihak YouTube sudah mengembalikan channel saya. Tapi setelah aktif channel saya itu nggak langsung upload video karena saya butuh waktu untuk menenangkan diri terlebih dahulu. Namun nggak selesai sampai situ guys. Ternyata hackernya masih berusaha lagi untuk membobol channel saya. Sehari setelah channel saya aktif kembali atau pulih kembali, ada email yang masuk secara beruntun bahwasanya itu notifikasi ada seseorang yang mau masuk ke email saya.
ada orang yang secara sengaja ingin meretas email saya. Sampai pada akhirnya saya mendapatkan email darurat dari pihak Google bahwa saya harus segera mengganti password email saya. Sebenarnya setelah pulih channel saya itu langsung saya ganti. Tapi ya karena ada pihak peretas lagi yang ingin masuk ke channel saya ataupun email saya, akhirnya saya diminta mengganti ulang sandi saya. Saya punya 2 akun email yang sangat penting yang saya miliki. Kedua-duanya itu berusaha diretas oleh pihak hacker tersebut. Dan ternyata teman-teman, ini mengejutkan sekali. Yang dihack itu bukan cuman YouTube saya, melainkan Instagram saya pun juga dihack oleh dia. Dan bahkan Facebook saya pun juga kena hack oleh dia. Waduh, ini ada apa sebenarnya? Mau apa dia terhadap saya? Kenapa sampai semua akun saya dihack seperti itu ya? Di Instagram itu hacker tersebut ngupload sesuatu yang saya juga nggak tahu apa yang diupload itu. Tapi tiba-tiba saya mendapatkan kabar bahwasanya Instagram saya terkena pelanggaran dan tidak bisa dibuka akhirnya. Ya mungkin judi online juga yang ditawarkan ataupun yang diupload di Instagram saya. Penghakiman manusia itu jangkauannya terbatas memang, karena manusia dibatasi oleh ruang dan waktu. Tapi kita percaya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang tidak terbatas penghakimannya, yang tidak terbatas hukumannya, dan maha adil terhadap sesuatu yang ada di muka bumi ini. Jadi ketika kita sudah tidak mampu menjangkaunya karena kita terbatas sebagai manusia, ya saat yang tepat adalah untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, meminta keadilan terhadap apa yang terjadi pada diri kita. Tapi jangan salah paham juga gitu ya. Jangan nanti channelnya punya 1 juta subscriber terus ke-hack sama orang atau diretas sama orang terus bilang, ya sudahlah saya serahkan kepada Allah. Ya nggak gitu juga. Kita harus berusaha sebelum semuanya kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena kita semua sudah tahu sebagai muslim bahwasanya Allah tidak akan merubah nasib suatu kaum jika dia tidak mau berusaha untuk berikhtiar merubahnya sendiri gitu guys ya. Artinya doa kita itu terkabulkan karena keseriusan ikhtiar kita dalam mencapai apa yang kita inginkan. Nah, ini ada hal penting lagi yang saya mau sampaikan kepada teman-teman tentang kemungkinan kenapa akun saya bisa diretas oleh seseorang. Saya sebut kemungkinan karena saya juga nggak tahu secara pasti kenapa channel saya ataupun akun-akun saya itu bisa diretas oleh seseorang. Namun dari kemungkinan ini kita bisa belajar lah ya untuk lebih berhati-hati lagi. Kemungkinan pertama akun saya diretas oleh pihak hacker itu karena saya memasuki website jebakan. Karena memang sebelum akun saya dihack, saya mengunjungi banyak sekali akun ataupun website gitu guys ya. Saya mencari materi konten kreator untuk saya bawakan sebagai pemateri di acara seminar. Saya ingat sekali pada saat itu saya mau download template PowerPoint gitu guys ya. Desainnya memang bagus-bagus kelihatannya. Tapi syarat untuk bisa mendownload itu harus memasukkan email dan passwordnya. Nah, kesalahan saya memasukkan email dan password utama itu channel YouTube saya. Aduh, akhirnya ya mungkin kemungkinannya dari situ juga. Saya nggak tahu apakah itu benar atau enggak. Yang jelas ya hati-hatilah ya kalau mengunjungi website dan meminta untuk memasukkan akun email kita ke dalam website itu. Bisa jadi itu website jebakan untuk mengambil alih email ataupun akun-akun yang kita punya. Hati-hati juga kalau teman-teman mendapatkan tawaran endorse gitu ya, terus disuruh ngeklik linknya itu. Nah, bahaya itu teman-teman. Dicek dulu, dipastikan dulu bahwa itu sudah aman, baru buka linknya. Kalau misalnya ragu, mendingan jangan dulu dibuka sampai akhirnya menemukan kepastian bahwa itu aman. Selanjutnya yang kedua ini ya, kemungkinan kedua, jebakan yang juga cukup banyak memakan korban, yaitu aplikasi ataupun software gratisan, baik itu di handphone ataupun di PC. Hati-hati teman, itu bisa saja sebuah jebakan virus ya, yang dimasukkan ke dalam handphone ataupun komputer kita untuk bisa mengakses semua data-data rahasia yang kita punya. Apalagi teman-teman yang punya m-banking di handphonenya ya, hati-hati kalau menginstal sesuatu di handphonenya, karena itu bisa jadi adalah sebuah virus yang bisa membuka password kita dan user ID m-banking kita. Nanti tiba-tiba saldonya 1 miliar hilang, yang awalnya wah murah banget jadi wah apes banget ya. Jadi hati-hati teman-teman ya. Biasanya ciri-ciri aplikasi ataupun software gratisan yang aman itu ya umum sudah dipakai orang gitu guys ya, yang sudah dikenal gitu ya perusahaannya. Dan juga biasanya ciri-cirinya ada iklannya. Ya nggak apa-apa ada iklannya selama tidak mengganggu, daripada nyari gratisan yang nggak ada iklannya, fiturnya lengkap tapi ternyata di situ adalah jebakan hacker untuk mengambil alih
akun-akun kita. Dan nggak apa-apa juga ada watermarknya, gratisan kan biasanya ada watermarknya. Yang penting aman teman-teman, daripada nyari yang gratisan full gratis tapi nggak aman gitu ya. Atau sekalian beli aja gitu ya, bayar aja, kan itu lebih aman lagi. Yang ketiga, jangan gampang menggunakan VPN. Kalau benar-benar butuh ya baru gunakan VPN. Tapi kalau nggak butuh-butuh amat jangan, karena kita tahu ya channelnya Vicky Naki itu 2 kali loh dihack. Kenapa? Karena sebenarnya Vicky Naki itu menggunakan VPN agar dia bisa masuk ke servernya luar negeri untuk bisa melakukan Ome TV dengan orang-orang yang ada di luar negeri. Tapi resikonya menggunakan VPN yaitu gampang diretas oleh seseorang. Jadi kalau nggak butuh-butuh amat gak usah pakai VPN. Selanjutnya gunakan karakter ataupun sandi atau password yang rumit teman-teman. Jangan cuma menggunakan huruf dan angka saja, tapi gunakan karakter lain, contohnya yang seperti yang di bawah ini. Nah, itu agar mempersulit peretas untuk bisa masuk ke channel kita ataupun akun kita. Dan semakin panjang password yang kita gunakan, maka akan semakin sulit untuk diretas. Kita nggak bisa menghalangi hacker tersebut untuk melakukan peretasan kepada channel kita, tapi kita bisa mempersulit kinerja mereka. Dengan begitu nanti akan ada kemungkinan untuk hacker tersebut gagal melakukan peretasan terhadap channel kita ataupun akun yang kita punya. Ibaratkan seperti rumah, siapa yang tahu bakalan ada maling datang. Tapi yang bisa kita lakukan adalah mempersulit kinerja maling itu. Karena rumah tersebut sulit untuk dimasukin, ya bisa jadi maling itu ya memberi keputusan ya udahlah nggak bisa masuk gitu guys ya. Selanjutnya teman-teman jangan sembarangi ngunjungi situs-situs JAV gitu ya. Karena di balik video-video JAV itu ya tentunya ada virus-virus yang berbahaya terhadap akun yang kita punya. Ya itulah tips yang bisa saya sampaikan, semoga bermanfaat. Dan channel ini udah kembali, jadi kemungkinan selanjutnya nanti saya akan rutin kembali mengupload video dan memberikan informasi penting kepada teman-teman semuanya ya. Subscribe dan loncengnya ditekan biar nggak ketinggalan video berikutnya. Sekian dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.